Sekarang mari kita lihat contoh-contoh kata-kata yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini kalamullah, kalamun mu'jiz, ya, kalam yang bahasa yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin disusun oleh seorang manusia, ya, tidak mungkin disusun oleh seorang manusia. Contoh yang sangat mudah untuk kita sebutkan yaitu ayat yang menunjukkan tentang harta warisan. Ayat yang menunjukkan tentang warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Allah cuma menyebutkan dalam Al-Quran sekitar 5 ayat saja, ya, itu yang menunjukkan tentang undang-undang warisan dalam Al-Quran. Itu kan undang-undang warisan itu kalau kita bukukan itu menjadi satu kanun, ya, satu kanun besar. Tapi Allah dalam Al-Quran cuma sekitar 5 ayat begitu tersimpulkan semua pembagian warisan yang terjadi di kalangan manusia. Itu sangat luar biasa. Bahkan ada yang masuk Islam gara-gara merenung ayat tentang warisan dalam Al-Quran. Ada yang seperti itu. Kemudian contoh lain, dalam surat An-Nas yang semua kita hafal, Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan, Qul, katakan, a'udzu, aku berlindung dengan rabbin nas. Apa arti Rabbi? Tuhan, ya, Tuhan. Tapi Rabbi ini sangat umum, tidak hanya Tuhan. Bisa jadi guru, bisa jadi tuan, ya, itu Rabbi. Kemudian yang kedua, Malikin Nas. Apa arti Malikin Nas? Juga dimaksud di sini adalah Tuhan, ya. Nah, cuma masih agak umum juga. Malikin, yaitu raja, raja manusia. Bisa jadi Tuhan, bisa jadi manusia sebagai raja manusia juga. Jadi dipersempit lagi. Kalau tadi Rabbi itu luas, mencakup Tuhan, mencakup guru, mencakup orang tua kita. Kemudian dipersempit lagi, Malikin Nas. Kemudian yang ketiga, Ilahin Nas. Ilahin Nas. Apa arti ilah? Tuhan. Tuhan manusia. Ini Tuhan, nggak ada lain. Nah, tadi Rabbun, ada yang lain. Kemudian Malikun, itu juga ada yang lain. Tapi ilah nggak ada lain. Sekarang mungkin kita bertanya, ya, pakan hangga pakai ilah duluan. Qul a'udzu bi ilahin nas. Kenapa nggak demikian? Kemudian Rabbin nas, kemudian Malikin nas. Kenapa didahulukan Rabbi dulu? Kita ini orang ajam, nggak bisa bahasa Arab, ya? Mungkin jarang kita renung seperti itu. Bahkan orang Arab sendiri nggak semua merenung seperti ini. Tapi bagi orang yang ingin mencoba merenung, bagi orang yang ingin mengkaji, ingin membuktikan bahwa Al-Quran ini sangat hebat, dia merenung. Pakar dipakai Rabbi deh. Ini dalam kritik sastra sering seperti itu, ya. Malikin Nas, Ilahin Nas. Kenapa? Ternyata setelah dipikir-pikir, direnung-renung, kondisi manusia
pada saat dia ditimpa dengan satu kesusahan, kita yang pertama, langkah pertama akan kita curhat ke siapa? Ya, curhat ke orang tua kita, curhat ke orang terdekat kita, ya, ke guru kita. Itu langkah pertama ketika seseorang ditimpa kesusahan, ke teman kita. Ternyata teman-teman guru-guru semua nggak bisa menyelesaikan masalah kita, ya, nggak bisa menyelesaikan. Akhirnya kita pergi ke mahkamah, pergi ke kerajaan, pergi ke pemerintah, Malikin Nas, pergi ke pemerintah. Pemerintah juga nggak bisa menyelesaikan. Ya, saya betul-betul dizalimi oleh rekan-rekan saya, dizalimi oleh orang-orang terdekat saya. Pemerintah juga menzalimi saya. Udahlah, langkah terakhir saya mengadu kepada siapa? Allah, Ilahin Nas, ya, Ilahin Nas. Ini salah satu yang menunjukkan apa? Sangat detail penggunaan kata-kata dalam bahasa Arab. Bukan dalam bahasa Arab, ya, dalam Al-Quran. Kalau manusia yang membuat, pasti akan silap. Ya, enggak silap, pasti sekali-kali akan silap. Cukup banyak Al-Quran. Tapi di sini satu pun enggak ada yang tersilapkan. Semua tepat sekali penggunaannya. Tepat sekali. Coba kita lihat ayat lain. Dalam surat Al-Ma'arij, ya, nanti bisa dibaca. Allah berfirman tentang kondisi di akhirat nanti, di hari kiamat nanti. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Orang-orang mujrim, orang-orang jahat di hari kiamat nanti, mereka kepingin kalau bisa mereka menebus diri mereka itu dengan apa? Bibani, dengan anak-anak mereka. Kita di dunia sangat cinta pada anak, tapi di akhirat nanti orang-orang mujrim itu, penjahat-penjahat itu, mereka sangat tidak sayang lagi pada anak, ya. Bahkan mereka ingin menjadikan, ya Allah, ambilkan anak-anakku ini, masukkan mereka ke neraka, biar aku yang selamat. Itu nanti di hari akhirat. Kemudian wa sahibatihi wa akhi. Kemudian, ya Allah, kalau engkau juga masih mengazabku setelah aku menyerahkan anak-anakku semua, kemudian aku serahkan istriku, ya Allah. Yang penting engkau selamatkan diriku. Istriku kamu ambil, ya Allah. Engkau ambil sebagai tebusan. Kemudian sudah diserahkan istrinya juga, masih juga, ya memang diazab orang itu, ya, penjahat, ya. Ya Allah, ini anakku sudah aku serahkan, istriku sudah aku serahkan, kemudian saudaraku, ya Allah. Wa akhi yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi. Di sini disebutkan cuma 3. Ya. Anak, kemudian urutan kedua istri, urutan ketiga saudara, dan semua orang lain. Ini dah umum, ya. Tapi kenapa di sini enggak Allah sebutkan orang jahat itu di hari kiamat nanti? Kenapa, ya Allah? Kenapa selamat dong, ya Allah? Nucok anak long, nucok perempuan long, nucok adik abang long, nucok urung cilong, nucok sih. Kenapa enggak disebutkan orang tua? Kenapa dalam ayat ini enggak Allah sebutkan orang tua? Cuma disebutkan anak, istri, kemudian saudara, kemudian dan orang semuanya. Tapi dia enggak berani menyebutkan kata-kata orang tua di hadapan Allah. Kenapa? Kalau dia sebutkan kata-kata orang tuanya, Allah akan mengadabkan dia. Karena Allah dulu berfirman di masa dunia, wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kalian durhaka kepada kedua orang tua. Orang mujrim ini, penjahat ini tahu nanti di akhirat. Nyok pegah nyucok urun cilok, ditambah galak loh.
Ya, karena Allah sendiri yang melarang kita untuk tidak berlaku jahat pada orang tua. Ya, ini kalau buatan manusia ini silap nih. Bisa saja dia akan menyebutkan orang tua juga. Nah, urutan anak, istri, mungkin semua famili disebutkan. Tapi karena bahasa ini yang membahasakannya Allah Taala ini sangat detail. Enggak mungkin silap. Ya, enggak mungkin silap. Kemudian ada contoh lain. Mirip dengan ayat tadi dalam surat Abasa wa Tawalla. Ya. Ayat 33, fa idza ja'atis sakhah. Ya, ketika datang kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu orang akan lari dari saudaranya, min akhihi. Wa ummihi wa abihi. Akan lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banihi. Akan lari dari istrinya dan dari anaknya. Mungkin kita bertanya, bahkan Allah disebutkan akhi duluan di sini. Kemudian ummihi wa abihi, kemudian wa sahibatihi wa banihi terakhir. Kenapa enggak Allah sebutkan yauma yafirrul mar'u min ibni min bani? Ya, kalau tadi kan disebutkan bani awalan, ya, bani kemudian sahibatihi wa akhi. Kenapa di redaksi ayat ini? Ketika Allah menceritakan bagaimana kondisi nanti di hari kiamat, orang akan lari. Dari siapa? Yang pertama, dari saudaranya. Kedua, dari ibu. Kemudian dari ayahnya. Kemudian dari istrinya. Dan dari anaknya. Ini sangat luar biasa. Seseorang, tabiat seseorang, kalau dia sudah berkeluarga, sudah punya istri di samping, anak di samping sini, orang tua di rumahnya, ya, saudaranya di rumahnya masing-masing. Dalam kondisi takut seperti itu, dalam kondisi tsunami, siapa duluan yang kita pikirkan untuk kita bawa lari bersama kita? Hah? Kalau kita sudah berkeluarga, ini ceritanya kalau orang tuanya nggak ada di rumah kita, ya. Mungkin kalau anak yang baik, kalau orang tuanya ada di rumah, mungkin orang tuanya, ya. Tapi secara umum manusia ini akan membawa lari duluan kepada saat tsunami datang itu anaknya duluan, ya. Kemudian istrinya, kemudian baru melewati rumah orang tuanya, ya. Urutannya seperti itu. Dan dalam kondisi di hari kiamat nanti, ya, Allah sebutkan sangat detail nih. Pada kondisi sangat menakutkan itu, seorang manusia akan meninggalkan abangnya. Nggak terlalu penting abang. Kemudian masih seperti dikejar-kejar lagi, lari lagi, meninggalkan ibunya, ya, dan ayahnya. Kenapa di sini didahulukan ibu? Padahal ibu kan penting juga, karena dalam kondisi takut manusia itu lebih berharap pada ayah, ya, daripada berharap pada ibu. Ibu kalau kita takut, kita ceritakan ke ibu malah menangis, ya. Maka ibu tidak perlu penting. Karena ibu kalau saya ceritakan tentang kondisi saya, dia akan nangis. Enggak perlu penting. Tinggalkan ibu. Lari lagi, tinggalkan ayah. Wa abi. Kemudian lari lagi, istri enggak terlalu penting. Anak lu yang perlu diselamatkan. Lari lagi. Anak juga akhirnya tidak terlalu penting. Begitulah kondisi Allah menciptakan bagaimana tabiat manusia ini, ya, dalam memperlakukan orang-orang yang terdekat di samping dia. Begitulah Allah gambarkan di akhirat nanti. Orang akan meninggalkan satu persatu sesuai dengan urutan yang dia cintai, ya? Tinggalkan yang paling jauh dulu. Sampai nanti yang akhirnya anaknya yang paling dia cintai juga harus ditinggalkan. Begitulah bahasa yang digunakan oleh Al-Quran yang menunjukkan apa? Ini betul-betul dari Allah. Sekiranya ini dari manusia, pasti akan silap. Ya, pasti akan silap dalam menyusun kata-kata seperti ini. Masih ada waktu?